SMK Paramita. Jadi baik, siswa-siswi MTS 29 kelas 9394 ya. Hari ini terima kasih SMK Paramita telah diizinkan untuk sama-sama belajar di MTS 29. Nanti sesi-sesi yang akan diisi adalah dalam rangka sosialisasi SMK dan SMK Paramita. Mohon diajak teman-temannya yang mungkin belum hadir, belum gabung, mohon diimbau untuk segera bergabung, karena ini hal yang penting untuk masa depan kita semua. Pertama-tama, kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Indri untuk menyapa siswa-siswa di kelas 93 dan 94 ini. Baik, kepada Ibu Indri kami persilahkan. Baik, mungkin Bu Indrinya sedang istirahat dulu sebentar, atau break sebentar. Saya lanjutkan dulu ya. Di sini terpantau baru beberapa siswa saja yang hadir. Ada Kemal, ada Putri, ada Syarifah, Nabila, Nina, dan Rahmawati. Ya. Lalu kemudian ada Dia Ayu Sapitri, Zamar Zahwad, ada Muhammad Paris, Nabil, Nurjana, Putri Azhara, Zanjilmi. Terima kasih sudah bergabung. Kita sambil menantikan teman-teman yang lain ya di acara SMK Paramita ini. Mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan baik dan Anda sekalian mendapatkan informasi yang baik sehingga bisa menjadi satu bekalan, satu informasi untuk mengambil keputusan melanjutkan sekolah setelah dari MTS ini mau kemana. Baik, kita tunggu 3 menit lagi, kita paskan jam 11 ya, nanti akan kita mulai saja langsung. Tim presentasi kami akan menjelaskan, mensosialisasikan mengenai program-program SMK dan SMK Paramita. Baik, nanti jangan lupa ketika sedang mengikuti, kami kirim absen ya, mengirim absen di kolom chat. Nanti tolong diisi absennya sebagai tanda bukti bahwa kegiatan kita ini berlangsung ya. Mohon diisi nanti absennya di kolom chat yang akan kami kirim ya. Tolong diperhatikan buat yang sudah hadir ya. Ini sudah ada untuk Google Form-nya untuk diisi ya. Mohon diisi dengan baik ya, karena ini sebagai sarana juga untuk komunikasi kita, dan absen ini akan kami kirimkan juga ke pihak MTS 29. Baik, sudah sekian banyak juga yang masuk, kita akan segera mulai untuk presentasi SMK Paramita. Ya, baik, mungkin sebelum kita masuk, kami beri kesempatan kepada Ibu Indri dulu untuk menyapa siswa-siswa dari kelas 93. Ibu Indri, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada SMK Paramita, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya, Pak Widodo selaku wakil bidang apa ya Pak? Pak Puji Widodo bidang apa Pak? Wakil apa? Bidang admisi. Oh ya, terima kasih sudah mengundang kita di kegiatan virtual pada kesempatan pagi hari ini. Wabil khusus anak-anakku sekalian kelas 93 dan 94. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah join. Mohon kiranya untuk teman-teman yang belum join di kegiatan ini, tolong diingatkan kembali
ya. Saya juga sudah mengirimkan ke grup orang tua, juga sudah mengirimkan ke WA grup. Karena begitu pentingnya dan manfaat sekali kegiatan ini, maka mari anak-anakku sekalian kita dengarkan bersama-sama dengan sesama. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan karena ketidaktahuan, silakan ditanyakan kepada pihak SMK Paramita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi, mari kita dengarkan bersama-sama. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pihak SMK Paramita. Sekali lagi, terima kasih atas kegiatan ini. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indri. Langsung saja untuk tim dari SMK Paramita kami persilahkan untuk menyampaikan sosialisasi. Silakan. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi menjelang siang untuk Bu Inti juga dan teman-teman yang lain. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu. Saya adalah alumni dari SMK Paramita Jakarta, jurusan multimedia tahun 2018. Jadi di sini saya sebagai alumni mau sharing ke teman-teman lain untuk adik-adik kelas 9 ya. Sekarang kan adik-adik udah kelas 9 nih. Jadi penting kakak ingetin untuk udah bisa untuk memikirkan jenjang selanjutnya mau kemana sih. Mau ke SMK atau SMK berarti ya. Entah itu swasta ataupun negeri terlepas dari itu. Jadi kakak sekarang tuh mau sharing mengenai SMK tuh keunggulannya apa sih dibanding SMA. Di sini bukan menitik beratkan SMK aja, tapi kakak sebagai alumni SMK mau berbagi pengalaman dan apa aja yang kakak dapat selama di SMK. Sebelum kita ke situ, kakak mau sharing sebelumnya itu kakak juga punya pengalaman kayak kalian ketika duduk di bangku kelas 9 SMP, udah memikirkan mau melanjutkan ke SMA atau SMK. Jujur, dulu kakak pribadi itu ingin sekali untuk ke SMA, entah alasannya apa itu, karena teman-teman kakak itu pasti pada ke SMA, memilihnya jarang sekali yang untuk memilih SMK. Jadi sejak saat itu kakak juga bertekad, wah kakak harus masuk SMA juga nih, gitu. Karena kakak beranggapan bahwa SMA itu bisa melanjutkan kuliah, terus lebih gampang untuk masuk universitas. Gitulah dasar kakak dulu punya pemikiran untuk masuk SMA. Namun kakak juga udah coba dengan segala cara, namun ternyata bukan rezeki untuk mengambil SMA negeri. Jadi kakak juga untuk masuk SMA swasta kayaknya agak jadi gimana gitu. Akhirnya dengan disertakan doa juga dan usaha-usaha yang lain juga, akhirnya kakak dapat rekomendasi dari orang terdekat kalau kenapa nggak coba SMK aja. Jujur saat itu kakak tuh takut, bimbang, karena awalnya mau masuk SMA kenapa jadi SMK. Jadi kakak nggak punya gambaran sekali tentang SMK. Nah, ketika jadi kakak masuk SMK tuh tanpa tanpa tahu apa-apa sebenarnya. Apalagi terutama terkait penjurusannya, kan namanya aja sekolah kejuruan. Berarti ada kejuruan yang harus diambil di sekolah. Nah, akhirnya kakak coba deh ke SMK Paramita Jakarta kebetulan. Karena kan kalau mau coba SMK negeri juga udah lewat kan, karena kakak memakai kesempatan itu untuk SMA. Jadi masuk SMK Paramita, akhirnya kakak mengambil jurusan multimedia di sini. Dan iya sama, kakak belum punya basic apapun mengenal jurusan multimedia, apalagi multimedia itu kan dikenal sama teknologi canggih ya, harus penggunaan kamera, harus penggunaan laptop segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, SMK Paramita Jakarta tuh tenaga pendidiknya tuh sabar juga telaten ngajarnya, untuk membentuk semakin semakin naik kelas satu dua tiga kakak tuh semakin terasa skill dan ilmu-ilmunya gitu, kakak ngerasa kayak gitu. Terbukti kakak juga PKL di tempat magang yang punya nama yaitu Berita Satu. Jadi terus kakak juga mendapat apresiasi dari tempat PKL kakak, jadi kakak juga membawa nama sekolah SMK Paramita Jakarta. Jadi kakak di sini mau lebih sharing aja nih ke kalian.
Ya bagi kalian yang masih bingung nih mau SMA apa SMK. Jadi SMK itu kakak ambil kesimpulan ada 5 ya. Yang pertama itu kenapa sih harus milih SMK? Apa sih kelebihannya SMK dibanding SMA? Berdasarkan pengalaman kakak. Jadi itu yang pertama, SMK itu tuh punya banyak pilihan jurusan yang menarik. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena kan kalau di SMA pada umumnya kan cuma IPA, IPS, begitu ya, secara umum. Cuman kalau SMK, entah itu negeri ataupun swasta, ada juga banyak yang menyuguhkan kejuruan yang banyak. Tapi kalau di SMK Paramita Jakarta, kakak beranggapan kalau jurusan yang ditawarkan itu jarang banget kakak dengar di sekolah negeri. Kayak di SMK Paramita itu ada usaha perjalanan wisata, perhotelan, multimedia, dan kuliner. Jadi jarang kakak dengar kejuruan tersebut. Nah, selain banyaknya pilihan kejuruan yang menarik juga, kalau di SMK itu lebih fokus ke minat dan bakat siswa. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena ketika kita sudah mengambil kejuruan di sekolah SMK, misalkan kayak kakak nih sekolah multimedia, kakak akan fokus untuk mengasah kemampuan kakak, entah itu ilmu dan soft skill di bidang multimedia. Ya namanya juga sekolah, kita jadi yang tadinya tidak tahu kan pasti menjadi tahu kan. Terus jadi kita selain punya ilmu-ilmu dasar, kita juga punya soft skill. Itu kelebihannya SMK. Sekarang kakak itu lebih ke arah ke desain grafis ya. Karena udah melewati masa-masa juga. Jadi kayak sekarang setelah kakak lulus tuh kakak bisa buka jasa desain sebelum kakak memasuki kuliah. Habis itu apalagi sih kelebihannya SMK? Nah, SMK itu tuh ada namanya program PKL. Jadi kita untuk dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja lebih awal. Kakak itu PKL selama 3 bulan, dan artinya itu kakak nggak ke sekolah. Kakak 3 bulan full ada di tempat PKL. Kebetulan kakak pas itu PKL di Berita Satu. Memang sangat menegangkan, deg-degan karena kakak datang ke tempat kerja orang yang sebesar itu yang nggak punya pengalaman sebelumnya. Tapi itulah dunia SMK. Kita dituntut untuk bisa mengenal dunia kerja seperti ini. SMK mendidik kita untuk siap untuk bekerja, siap bekerja dan untuk siap menghadapi dunia kerja nanti yang lebih besar nantinya. Terus apalagi sih yang buat kakak juga jadi merekomendasikan SMK? Nggak ada salahnya kan coba-coba. Jadi kakak juga bisa mendapatkan tempat PKL yang punya nama. SMK Paramita Jakarta itu punya kerjasama yang banyak ya untuk semua program keahlian, terutama kayak kakak multimedia, kakak bisa dapat di Berita Satu. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk didapat. Kakak menjadi merasa bangga, terutama kalau belajar itu kakak nggak hanya di sekolah aja, walaupun belajar di sekolah, di tempat PKL yang mendukung juga kakak belajar banyak hal. Jadi kakak merasa nggak menyesal yang awalnya maunya SMA, tapi ujung-ujungnya menjadi lulusan SMK, karena memang belum rezekinya masuk SMA. Tapi mau dibilang rugi atau tidak, kakak nggak rugi, karena kakak selesai SMK itu juga masih bisa kuliah. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bilang lulusan SMK itu nggak bisa kuliah, susah mau kuliah, itu salah menurut kakak. Karena buktinya sekarang kakak udah di semester 6, kakak mengambil jurusan ilmu komunikasi, peminatan jurnalistik di Universitas Kristen Indonesia. Kakak merasa mudah karena kakak udah punya basic untuk memasuki dunia perkuliahan gitu. Jadi ya kalau misalkan nanti mau milih kuliah jadi lebih mudah aja karena kita hmm, udah punya peminatan, kayak kita udah tahu nih mau kemana gitu. Untuk teman-teman di sini kelas 9 udah pada tahu belum jadinya mau ke SMA atau SMK? Udah ada tahu belum? Udah, Kalau Kak. misalkan udah Udah. kemana tuh? Boleh tahu nggak? Man. Ke SMA atau SMK? Man, Kak. Boleh salah satu tabrakan suaranya, salah satu. Man, Kak. Kurang jelas, maaf nggak kedengeran jadinya suaranya. Oh, Man, katanya Madrasah Aliyah Negeri. Oh, madrasah. Jadi kalau dari MTS itu kan bisa kemana aja, Kak. Bisa ke SMA, bisa ke SMK, juga bisa. Kita ada
lanjutan dari Mhm. MTSN itu Oh gitu, kita iya, bisa iya. ke madrasah aliyah negeri sederajat dengan SMA gitu. Heeh, Ya, iya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. jadi Berarti kamu udah pilihannya punya banyak nih, tujuan. macam-macam ya. Pilihannya Iya, kemana-mana bisa. macam-macam. Heeh. Ya nggak apa-apa, bagus ya. Udah, maksudnya udah tahu nih tujuannya mau kemana. Kalau misalkan yang lain, boleh tahu mau kemana? Tadi Kok udah SMA diwakilin. SMA, oh udah ada SMA. Mau ke SMA mana tuh? Boleh tahu nggak? 58 sama 64 Mau ambil peminatan apa tuh kira-kira? IPA. Oh IPA, boleh-boleh. Sukses ya. Yang lainnya, Mas, ya. Yang lainnya, kalau misalkan yang belum punya pilihan, kakak kasih saran, alangkah baiknya kalian harus udah memikirkan dari sekarang, karena sesuatu yang kepepet baru dipikirkan itu nggak ada prepare jatuhnya. Kan kalau kayak teman-teman kita tadi udah tahu nih mau kemana, kakak harap setelah ini, setelah apa yang kakak sampaikan, kalian harus udah bisa nih mempertimbangkan mau ke jenjang pendidikan lebih lanjut kemana dan mengambil apa gitu ya. Sekian sih dari kakak yang bisa kakak sampaikan, kelebihan dari SMK. Selanjutnya akan saya berikan lagi ke Pak Puji. Silakan Pak Puji. Terima kasih Mbak Indri atau Kak Indri yang telah menjelaskan ya. Bagi kalian nanti yang punya minat juga untuk ke jurusan multimedia nih, multimedia lagi tren sekali nih jurusan ini sekarang. Buat yang maupun yang laki-laki, perempuan bisa masuk jurusan ini ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bisa bergabung dengan kita. Selanjutnya biar lebih jelas lagi akan ada penjelasan lagi dari teman kita juga Mbak Indri. Silakan Mbak Indri dijelaskan ada apa aja sih di Paramita itu selain jurusan yang tadi dari AI Multimedia, ada banyak lagi yang lain ya kira-kira. Baik, kepada Mbak Indri dan silakan. Oke, selamat siang adik-adik semua. Tadi udah diawalin sama Kak Ayu yang merupakan alumni SMK Paramita di jurusan multimedia. Nah, sekarang kakak akan mau jelasin tentang di mana sih lokasi SMK Paramita. Nah, tapi nggak itu doang. Kakak juga bakal jabarin tentang ada prodi apa aja kira-kira di SMK Paramita. Terus kira-kira prospek lulusannya apa aja ya? Gitu. Mungkin aku masuk ini kira-kira aku bakal jadi apa ya? Jangan-jangan aku gelandangan. Tenang, di SMK Paramita nggak ada yang namanya istilah lulus jadi gelandangan. Selanjutnya kakak juga bakal jabarin tentang fasilitas apa aja yang ada di SMK Paramita. Dan yang terakhir, pastinya ada informasi pendaftaran serta medsos apa aja sih yang bisa kalian follow dan kalian ikuti di SMK Paramita. Oke, yang pertama kakak akan tampilkan tentang lokasi SMK Paramita Jakarta. Oke, itu sebentar ya adik-adik ya. Ya. Oke. Siap, Kak. Oke, ini dia yang pertama SMK Paramita Jakarta. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ada gedung SMK Paramita. Nah, ini gedung sekolah kami ya. Lokasinya di Komplek Dirdagri nomor 68 Curug Jalan Raya Kalimalang Duren Sawit, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang kedua, selanjutnya, nah kira-kira SMK Paramita itu ada prodi apa aja ya kira-kira? Kami ada 4 prodi di sini, yaitu yang pertama usaha perjalanan wisata, yang kedua ada perhotelan, yang ketiga ada multimedia, yang tadi udah sempat dibagi pengalamannya sama Kak Ayu, yang keempat ada kuliner, nih yang hobi masak nih ternyata ada kuliner juga nih di SMK Paramita. Nah, untuk prospek lulusannya kita mulai dari prodi usaha perjalanan wisata. Ketika kamu lulus dari SMK Paramita dengan jurusan usaha perjalanan wisata, nah prospek lulusannya dari kami adalah kalian akan bisa menjadi sebagai junior guide. Yang kedua ada asisten tour and leader. Yang ketiga reservation and ticketing. Yang keempat passenger handling. Yang kelima flight attendant. Nah ini yang mau jadi pramugara atau pramugari bisa banget nih di UPW.
Yang terakhir event organizer, yang hobi banget bikin acara. Mungkin selama ini bikin acaranya nggak tertata, di Prodi UPW kalian akan belajar step by step-nya dengan baik dan benar. Nah, untuk UPW sendiri, kami bekerja sama dengan Dwi Daya Tour, ada Panorama Tours, ada Aviatur, Bayu Buana dan yang terakhir Pen Travel. Yang kedua, setelah usaha perjalanan wisata, ya ini yang kedua adalah program keahlian perhotelan dengan prospek lulusan akan menjadi room attendant, banquet or bar attendant, resepsionis, dan yang terakhir laundry attendant. Di situ ada beberapa gambar juga yang bisa adik-adik lihat, itu merupakan program keahlian dari perhotelan. Nah, untuk program keahlian perhotelan ini, kerjasama kami dengan Shangri-La Hotel, ada Four Seasons, ada Kempinski, ada JW Marriott, ada Hyatt, dan yang terakhir ada Pullman. Selanjutnya, kami ada Prodi Multimedia. Nah, ini yang tadi Kak Ayu sempat ada bahas sedikit nih. Di sini saya akan jabarkan tentang prospek lulusannya. Itu ada broadcaster, ada video editor, ada fotografer, ada web developer, ada graphic designer, dan yang terakhir animator. Nah, untuk yang suka foto-foto, ini multimedia tempatnya. Untuk yang hobi desain tapi masih ngaco, masih berantakan, ini tempatnya di program keahlian multimedia. Dan kami pun juga ada kerjasama dengan Berita 1, TVRI, Trans, dan Raja Wali Televisi. Yang terakhir, dari prodi yang ada di SMK Paramita adalah program keahlian kuliner. Nah, untuk prospek kuliner sendiri, kami ada junior chef, ada baker, ada chef pastry, ada banquet, bar, restoran attendant. Yang hobi masak, silahkan di sini. Yang cuma masaknya nasi di rice cooker atau cuma masak air doang, di Paramita kalian akan berkembang. Banyak hal yang bisa kalian pelajari di sini. Nah, yang mungkin baru hobi nonton MasterChef dan cuma hobi doang, kira-kira kapan ya gue bisa ikut? Di sinilah tempat kalian belajar. Di SMK Paramita, kalian bisa mengambil program keahlian kuliner. Nah, untuk kerjasamanya, kami ada Shangri-La, Four Seasons, Kempinski, JW Marriott, Hyatt, dan Pullman. Oke, setelah prodi itu, kita akan lanjut ke fasilitas apa aja sih yang ada di tiap prodi SMK Paramita. Yang pertama kita akan lihat dari usaha perjalanan wisata dulu, yaitu UPW. Nah, di sini ada ticketing and guiding room, kalian bisa lihat di sini. Ini untuk classroom-nya dan kami ada komputer lab-nya juga. Oke, nah ini foto kakak yang di sini nih, ini lagi belajar guiding. Nah, ini jatuhnya di tour guide atau junior guide. Selanjutnya, fasilitas program keahlian untuk perhotelan. Nah, adik-adik bisa lihat nih, di sini ada making bedroom, di bagian yang pertama ada bar table, classroom-nya juga ini sudah ada, dan yang terakhir food and beverage room. Nah, di food and beverage ini kalian akan belajar bagaimana menata tatanan yang ada di restoran, bagaimana cara kalian membuat minuman. Disinilah tempat kalian berlatih. Yang terakhir itu ada fasilitas program keahlian multimedia. Oh, belum terakhir, ini yang ketiga malah. Nah, ini ada classroom-nya, ada komputer lab-nya, ada green or blue screen. Nah, disinilah kalian akan belajar multimedia itu kayak gimana sih. Prospek lulusannya di gambar inilah yang akan kalian mulai pakai untuk tempat belajar. Yang terakhir, fasilitas program keahlian di bidang kuliner. Nah, ini yang hobi masak, yang jahil-jahil suka ngeracik bahan makanan mamanya di dapur atau di kulkas. Nah, di sini tempatnya. Biar nggak ngerecokin dapur di rumah ya adik-adik ya. Ini ada pastry room, ada kitchen. Di sini merupakan tempat kalian latihan untuk pastry room dan kitchen. Ini untuk food product sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini dia yang terakhir.
informasi pendaftaran. Selama pandemi kami jadi ada dua, yaitu secara online dan offline. Untuk online kalian bisa buka di website www.paramita.sch.id. Offline kalian bisa langsung datang ke sekolah. Mungkin penasaran banget sama sekolahnya kayak gimana sih? Tadi cuma gambar gedungnya doang, depan doang. Nah, kalau kalian offline kalian bisa ngelihat tempat prakteknya. SMK Paramita kayak gimana? Terus lingkungannya kayak gimana? Kalian bisa main-main ke sekolah langsung. Untuk via WhatsApp ada beberapa nama yang bisa kalian lihat di flyer, itu ada Ibu Ria, Pak Yosi, Pak Puji, dan Pak Dedi. Nah, untuk media sosial, kami pun nggak ketinggalan zaman adik-adik. Kalau kalian main IG, kami punya IG-nya. Nah, itu ada @SMK Paramita Jakarta Official. Jangan lupa di-follow ya, biar kalian tahu info Paramita kayak gimana sih. Untuk Twitter, nah anak Twitter mana yang demen nge-tweet ya. Ini kami ada Twitternya juga, yaitu @paramita_smk. Facebooknya kami juga ada, yaitu Admisi SMK Paramita Jakarta. Websitenya di www.paramita.sch.id. Dan ada WhatsApp-nya tadi, yaitu dengan nama-nama Pak Puji, Bu Ria, Pak Yosi, Pak Dedi. Nah, kalau kalian mau screenshot silahkan bisa di screenshot dulu untuk informasi, atau mau kasih tahu mamanya mungkin habis nonton ini, habis lihat ini gitu. Ma, aku pengen masuk di prodi ini nih, lumayan. Oke. Nah, tadi PPT dari kakak, yang udah kakak jabarin tentang gimana sih SMK Paramita, apa aja sih yang ada di SMK Paramita, ya. Sekian dan terima kasih dari Kak Indri. Semoga kalian semakin bisa memantapkan diri. Gue mau di SMK, ya. Gue mau kuliah dengan biaya sendiri, silahkan SMK Paramita jawabannya. Kakak akan balikan ke Sensei Puji, silahkan Kak Puji. Baik, terima kasih kepada Mbak Indri. Tadi sebelumnya juga udah diisi sama Mbak Ayu ya. Baik, sekali lagi informasi-informasi ini mudah-mudahan berguna buat Anda sekalian. Tambahan dari saya bahwa SMK Paramita telah membuka pendaftaran siswa baru, ya, khusus untuk MTS 29. Ini ada mungkin yang belum nanti mau masuk, silahkan datang, boleh offline, boleh online. Kita datang ke sekolah kami. Untuk MTS 29 kami memberikan potongan secara khusus ya. Yang berikutnya, tambahan juga bahwa SMK Paramita itu juga sudah banyak kerjasamanya ya, dengan hotel-hotel, dengan travel bureau, dengan perusahaan multimedia dan lainnya, sehingga ketika untuk PKL kita tidak mengalami kesulitan dan siswa tidak cari sendiri, tapi sekolah yang mencarikan tempat-tempat PKL tersebut. Kita sudah punya kerjasama dengan baik. Yang berikutnya yang perlu saya jelaskan juga bahwa nanti sore kalau kalian berminat untuk ikut webinar, ya, kita adakan webinar khusus untuk kalian semua ya di jam 4, bisa daftar ya bagi kalian sekalian. Nanti mohon nanti bisa dikirim untuk flyer webinarnya biar nanti kamu bisa melihat. Lalu kemudian jangan lupa absennya diisi, karena absennya ini nanti juga buat laporan juga ke MTS 29 gitu ya. Nah, sekalian tolong absennya diisi sebagai tanda kehadiran kamu di program ini. Yang berikutnya yang perlu saya jelaskan juga bahwa di SMK Paramita itu aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya cukup aktif, dan ada juga tambahan 2 bahasa lainnya, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Jepang, kalian diajarkan juga. Baik, bagi kalian yang mau ikut webinar, bisa nanti ditampilkan, mungkin nanti ditampilkan Pak Dedi mengenai penjelasan mengenai webinar yang nanti sore. Mungkin kalau orang tua Anda juga mau gabung, disilahkan untuk bisa menyaksikan webinar kita demi kelanjutan pendidikan Anda setelah MTS ini mau kemana. Silahkan mungkin Pak Dedi bisa di share mengenai ininya. Baik, Pak Puji, terima kasih. Bentar. Oke, selamat siang
siswa-siswi MTSN 29 Jakarta. Nanti sore kita akan mengadakan webinar webinar SMK Paramita dengan judul Prospek Lulusan SMK dalam Pengembangan Karir ya. Bagi kalian yang berminat untuk mengikuti webinar ini, boleh kalian screenshot, nanti di situ di paling bawah ada registrasi ya. Di situ ada linknya, ataupun dengan cara kalian mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir yang kalian isi di situ ada di bawahnya peminatan keikutpesertaan webinar nanti sore ya. Webinarnya hari ini Senin 8 Februari 2021 jam 16.00 sampai dengan 16.45 dengan moderator Yosi Respati SS. Beliau sebagai guru seni budaya SMK Paramita Jakarta, dan pembicaranya Ibu Kustri Diana Vera SEMM ya. Beliau sebagai kepala sekolah SMK Paramita Jakarta. Nah, saya berharap siswa-siswi semua MTSN 29 nanti bisa join ya dalam webinar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Puji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Mungkin terakhir ada video yang mau di-share lagi. Mungkin biar nggak penasaran. Ada video mengenai profil SMK Paramita, kalian bisa lihat sebentar ya sebelum kita berakhir. Sekali lagi, bagi yang minat dan ingin bergabung, terutama yang ingin masuk SMK, silakan datang ke SMK Paramita atau dibuka-buka website kita ya. Nah, ini ada tayangan yang di-share. Silakan menyaksikan.
Ya, mungkin itu video profil dari SMK Paramita, mengingatkan kembali kepada siswa-siswi MTSN 29 Jakarta harap mengisi absensi kehadiran yang ada di chat ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Puji Widodo. Baik, terima kasih Pak Dedi yang telah memberikan banyak informasi kepada kita sekalian. Untuk siswa-siswi dari MTS 29 di kelas 93 dan 94. Mudah-mudahan dengan informasi ini kalian bertambah luas wawasannya dalam rangka bahan untuk menentukan pilihan Anda selanjutnya. Kami berdoa semoga siswa-siswi SMK, siswa-siswi MTS 29 ini mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik sesuai cita-citanya. Ya, baik kepada Miss Indri atau Ibu Indri, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya dalam rangka kesempatan SMK Paramita memberikan sosialisasi pendidikan lanjutan setelah SMP ini kepada MTS 29. Atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 93 dan 94. Terima kasih Anda telah bergabung di acara SMK Paramita. Mudah-mudahan wawasannya bertambah ya, sehingga Anda dapat bisa menentukan lebih bijak setelah dari SMP itu mau kemana. Dan jangan lupa absennya diisi dulu. Baik, mungkin Ibu Indri ada hal yang disampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak. Sekali lagi kami atas nama Bapak Kepala Madrasah, atas nama Bapak Kurikulum, mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan dari pagi sampai sehari ini. Sosialisasi SMK Paramita. Kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ya Pak untuk di kemudian hari. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih sekali untuk pihak SMK Paramita yang sudah mengundang kami. Kami dipercaya untuk kegiatan ini. Luar biasa sekali Pak, kami apresiasi. Juga untuk anak-anakku sekalian yang sudah bergabung, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga terus terang saja Pak, ini pasti sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Terima kasih. Ya. Karena kami juga sebagai guru di MTS itu bukan orang pintar Pak. Kita butuh wawasan juga. Terima kasih sudah diberi wawasan. Betul. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kalian juga, anak-anakku sekalian yang ingin, ya silakan dilihat, dibaca-baca. Nanti minta PPT-nya ya Pak, PPT-nya, kemudian juga kirimkan PowerPoint-nya, kemudian segala hal yang bisa menjadi sebuah kenangan. Nanti juga kita pengen lihat lagi nih rekamannya nih. Oh iya, barangkali ada yang mereka lupa atau terlewat karena ada sebagian anak kita yang tidak hadir di kegiatan ini. Nanti bisa kami sampaikan ke grup biar mereka juga bisa menerima materi yang hari ini diberikan oleh SMK Paramita. Kami mohon maaf Pak apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan, ada salah-salah kata, yaitu semua datang dari saya sendiri ya Pak. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan intinya semoga kerjasama kita ini bisa terjalin terus sampai ke depan nanti. Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak, siapa tahu di antara dari 213 siswa kita ini ada yang berminat ke sana gitu ya Pak. Mudah-mudahan. Baik, itu saja Pak, terima kasih dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Indri, Miss Indri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kerjasama kita mungkin tidak dalam bentuk ini saja Bu ya, nanti bisa hal yang lain mungkin dari MTS 29 memerlukan ada acara mau kita liput, kita juga ada tim yang bisa meliput ya. Siap. Kalau sudah didapat lebih, kita banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kerjasama ya. Baik, nanti mungkin Ibu kesulitan buat spanduk, kita juga bisa tuh desain spanduk. Oh iya Pak, baik siap, terima kasih. Ya, gitu. Sampai sini saja Bu ya, mudah-mudahan kerjasama kita tetap bisa berlangsung. Selamat belajar kepada siswa-siswi MTS 29, selamat menyongsong ujian, semoga sukses semuanya ya. Jadi saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, terima kasih. Assalamualaikum.